Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, nikmat di hari ini. Tentunya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pembahasan kita sudah sampai pada ucapan rahimahullah. Qala rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Allah pasti masuk surga. Ketaatan merupakan salah satu dasar untuk orang itu masuk ke surga. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Itulah tujuannya, agar mereka beribadah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber daripada kesalahan itu adalah kemaksiatan, menolak untuk taat kepada Allah. Maka iblis alaih itu menjadi orang yang, atau makhluk yang dilaknat karena aso, tidak mau taat kepada Allah. Itu sumbernya. Maka dalam pembahasan ini beliau menyampaikan tentang barang siapa yang taat kepada Allah pasti masuk surga. Hadza haqqun mustafadun min qouli ta'ala. Ini merupakan hak yang diambil dari firman Allah Ta'ala. Dalilnya, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Yaitu Allah berfirman, taatlah oleh kalian kepada Allah dan Rasul agar supaya kalian dirahmati. Ini juga ada kalimat rahmat itu datang kepada seorang karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, juga dalam ayat selanjutnya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, segera kepada surga, arduha samawati wal ard, yang luasnya surga itu seperti langit-langit dan bumi, muiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti al-muttaqin masuk dalam pembahasan orang-orang yang taat. Ketakwaan itu masuk ke dalam pembahasan orang-orang yang taat. Dari surat Al-Imran ayat 132 sampai 133. Wa min qoulihi ta'ala, juga dari firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk ke dalam surga, atau Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal padanya. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Masuk ke dalam surga adalah kemenangan yang besar. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga itu sungguh telah mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan yang besar itu masuk surga. Wa min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala pula, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi
wa ulaika humul faizun. Juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan tadi adalah masuk dalam surga. Masuk dalam surga adalah kemenangan. Dalam surah An-Nur ayat 52. Wa qawlihi, dan Allah berfirman pula dalam surat yang lain, wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Dari siapa saja? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dari para orang-orang yang shadiq, yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran melawan orang-orang kufar, wassalihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya dan juga bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain. Itu namanya orang saleh. Nih, orang-orang yang seperti ini Allah telah beri nikmat pada mereka. Dan orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, itu mereka bersama orang-orang yang seperti ini. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu merupakan teman yang baik. Mereka itu, orang-orang yang Allah beri nikmat itu, teman yang baik bagi orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kira-kira antum bisa bayangkan nggak seperti ini ya? Ya, tadi ayat tadi kita baca ya. Kemudian ada balasan pahala ini, yang terakhir ini. Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul itu diberikan kebersamaan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari golongan Nabi. Kalau kita bersama dengan golongan Nabi, gimana rasanya, Mas? Nikmat kan? Dimasukkan ke dalam golongan mereka. Berarti golongan itu apa? Orang-orang yang baik. Nggak mungkin masuk golongan Nabi itu orang jelek. Juga kalau umpamanya seandainya kita masuk ke golongan Nabi pun, kepada golongan orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, punya keutamaan pula. Kalau umpamanya tidak pun masuk ke orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran melawan orang kufar, kafir, maka itu pun baik juga. Dan kalau tidak pun minimal tuh bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, hidup bersama mereka, berkumpul bersama mereka, berbicara dengan mereka, bermudzakarah dengan mereka, saling menasihati di antara mereka dengan kita. Ini nikmat. Dan itu orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka mendapatkan kemenangan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-69, kemudian Allah berfirman pula, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar, yaitu surga tadi. Ayat itu kembali kepada dalikal fawzul wa dalikal fawzul 'azim. Yang demikian itu kemenangan yang besar, yaitu surga. Dan ayat-ayat yang demikian banyak, tidak disebutkan semuanya. Dan dari sunnah Nabi, wa min qawlihi SAW, dari ucapan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Umatnya Nabi itu umat apa? Umat ijabah, yang menjawab, menerima dakwah Nabi. Itu nasihat umatku, yaitu umatnya Nabi SAW. Kita semua insya Allah yang menjawab, menerima dakwahnya Nabi. Semuanya akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya, mau masuk surga ada yang enggan, dia embuh. Berarti dia tidak mau menerima daripada apa yang Nabi SAW membawanya. Ya, faqila, dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala,
Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Rahul Bukhari. Dan barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat, yaitu apa? Enggan, tidak mau menerima ajaranku, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Baik. Ini perkara yang dari Nabi SAW bersabda demikian. Kemudian kita akan membacakan beberapa keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari keterangan kalimat-kalimat di atas. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah telah berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin semoga Allah merahmatinya, fi qaulihi, pada ucapan waman asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah masuk api neraka. Hadza aidan haqqun mustafadun, ini juga hak yang diambil dari min qauli ta'ala, dari Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas dari batasan-batasan Allah, dari hukum-hukum Allah, dari ketentuan-ketentuan Allah dan rasulnya, yudkhilhu naran, dia akan dimasukkan dalam api neraka, khalidan fiha, kekal pada api neraka, walahu adzabun muhin, bagi dia adab yang hina, siksa yang hina. Dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Wa qaulihi, dan Allah berfirman pula, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi kesesatan itu disebabkan karena maksiat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Itu termasuk bagian dari kesesatan. Hanya kesesatan itu ada yang membuat orang itu menjadi kafir atau musyrik, ada yang masih dalam lingkungan Islam, dia masih Islam, itu orang yang melakukan dosa-dosa besar, maksiatannya berupa dosa-dosa besar, pasti masih Islam. Nah, itu bentuk maksiatan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, dari surat Al-Jin ayat ke-23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia api neraka jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ada kalimat abadan, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan lagi, kenapa di ayat yang satu kok nggak pakai abadan, hanya khalidina fiha. Nah, ini jawabannya pada surat Jin ada, surat yang lain juga ada, mungkin beberapa tempat yang menunjukkan orang kafir itu khalidina fiha abadan, pada neraka, kekal dalam api neraka itu abadan. Karena ada sebagian yang mempermasalahkan kalau disebutkan jannah itu khalidina fiha abada, tapi dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka kok hanya khalidina fiha. Ternyata ayat yang ada juga yang menyebutkan abadan. Inilah yang dikatakan Syekh Utsaimin dalam penjelasan beliau dalam kitab yang lain, menjadi hati saya menjadi tenang dengan ada ayat yang menyebutkan tentang abadan bagi api neraka, dan salah satunya surat Jin ini, sehingga menerangkan pada kita bahwa sama orang yang kekal dalam api neraka juga abadan. Paham nggih? Bagi orang-orang kafir musyrik. Ya. Wa min qauli sallallahu alaihi wasallam, juga dari hadis Nabi SAW, wa fil hadis as-sabiq, pada hadis yang terdahulu, wa man asani dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, enggan, tidak mau taat padaku, kata Nabi, masuk dalam api neraka. Ini ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita melanjutkan ucapan beliau.
Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, atsaniyah, yang kedua, ai al-mas'alatu atsaniyatu, masalah yang kedua, mimma yajibu alaina alimahu anna Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa-apa yang wajib atas kita mengetahuinya bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, la yardha, tidak rela, tidak ridha, ayusrika ma'ahu fi ibadatihi ahadan atau ahadun, tidak rela Allah itu diserikatkan bersama dia Allah dalam ibadah kepada Allah seorang pun. Jadi mamanya kita beribadah kepada Allah itu juga beribadah kepada selain Allah, itu termasuk kesyirikan. Entah itu seorang atau benda. Beribadah kepada patung juga beribadah kepada Allah, ini namanya syirik. Beribadah kepada patung saja namanya syirik. Yaitu apa? Dia tidak beribadah kepada Allah, itu namanya juga syirik. Yaitu apa? Menyekutukan sesuatu dengan Allah. Yaitu yang harusnya Allah itu diibadahi, dia ibadah kepada selain Allah, itu juga syirik namanya. Karena hak Allah itu untuk diibadahi saja, sedangkan orang itu beribadah kepada selain Allah, itu juga syirik namanya. Baik. Kemudian, bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah wa dalilu dzalik ma dzakarahu al-muallif rahimahullah. Bahkan dia sajalah yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah, dan dalil yang masalah itu telah disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmatinya, fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah kepada seorang pun, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal berdoa. Antum menyeru Allah juga memohon kepada selain Allah, itu namanya syirik. Sudah di masjid memohon kepada Allah, barkui malam-malam datang ke kuburan juga memohon kepada si mayit, ada kuburan tadi, bukan mendoakan kebaikan tapi justru meminta. Nah, ini syirik juga. Jadi jangan dibayangkan kalau doa kepada Allah, doa kepada Allah, bukan. Amalannya itu bisa sekian lama kemudian muncul kesyirikan. Hari ini berdoa kepada Allah, pekan depan ada rencana datang ke mana? Ke pantai Parangtritis berdoa kepada Nyai Roro Kidul. Apa Nyi atau Nyai? Boh, Nyi apa Nyai, Mas? Sama aja? Nggak ada. Nggak ada sanadnya. Jadi orang bener. Nyi apa Nyai, Boh? Nyai apa? Nyai ya? Nyi apa Nyai? Nyi. Boh ya. Roro Kidul. Nah, taib. Itu kenapa saya sering mengatakan demikian? Karena orang Jawa, orang kita ini, kita ini, yo masih percaya, Mas. Makanya kita ngomong terus di majelis itu biar ingat eling gitu, eling ya, ono eling. Eling kepada siapa, Mas? Kepada Allah ya, mencoba eling kepada sana. Nah itu ingatnya betul-betul. Jadi bahaya. Sesuatu yang sudah tradisi lama itu susah sekali untuk dihindari, kecuali kita itu punya kekuatan iman dan kekuatan pribadi untuk betul-betul kuat. Kalau enggak, wis sudah tercebur meneh fitnah kehidupan ini. Baik, kemudian di sini katakan Syekh Utsaimin pula, fanahallahu ta'ala ayyadahu wal insan ma'allahi ahadan. Maka Allah melarang, yang maha tinggi melarang untuk seorang itu berdoa bersama Allah juga kepada seorang yang lain pula. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu. Dan Allah itu tidak melarang dari sesuatu kecuali Allah itu tidak ridho padanya. Kalau Allah ridho pasti Allah suka, tidak melarang.
Karena Allah tidak ridho, maka Allah melarangnya. Ini menunjukkan demikian. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman pula, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Dalam surah Az-Zumar ayat 7. Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari kalian, tidak membutuhkan kalian. Kalian kufur kaya apapun, Allah tidak membutuhkan kalian. Tidak mempengaruhi kemuliaan Allah, itu maksudnya. Wa la yarda li ibadihil kufur. Allah tidak suka kepada peribadahan yang kufur. Maksudnya peribadahan yang di situ mengandung kekufuran, kesyirikan. Atau Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah meridhoi, senang pada kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pula, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasikin. Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian itu ridho pada mereka. Bersumpah. Ini ceritanya orang-orang kufar Quraisy. Mereka bersumpah-sumpah kepada orang mukmin agar orang mukmin apa? Senang pada mereka. Tapi Allah mengatakan, fa in tardau anhum, kalau jika seandainya kalian ridho pada mereka, fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasikin. Maka sesungguhnya Allah itu tidak ridho kepada kaum yang fasik. Walaupun kalian ridho kepada mereka, orang kafir, tetap Allah itu tidak ridho kepada orang yang fasik. Ya, menunjukkan bahwa ketika Allah melarang, berarti Allah itu apa? Tidak ridho. Itu maksudnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wal kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran dan kesyirikan itu Allah tidak meridhoinya. Bal inna ma arsalar rusulah wa anzalal kutubah li muharabati al-kufri wa syirik wal qada'i alaihima. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan, dan untuk memberikan keputusan terhadap bentuk kekufuran dan kesyirikan di permukaan bumi ini. Keputusan itu artinya apa? Memberikan pengadilan kepada mereka, berikan adab sebagian kepada mereka di dunia. Terkadang Allah mengadab mereka di dunia sebab kekafiran, terkadang Allah menundanya di akhirat nanti. Baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakun ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan, dan jadilah agama itu semuanya milik Allah, yaitu agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wa syirik fa innal wajib 'alal mu'min alla yarda bihima. Karena Allah itu tidak suka terhadap kekufuran dan kesyirikan, maka wajib atas orang mukmin untuk tidak suka, tidak cinta, tidak ridho kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi asalnya tuh kekufuran dan kesyirikan tuh memang kita perangi asalnya. Tapi kalau mamanya diviral-viralkan kurang bagus, karena di situ mengandung pencelaan-pencelaan kepada Allah nanti, pada orang-orang yang tidak suka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya itu tidak diviralkan, ya tidak diketahui, tidak mengapa, artinya itu. Tapi kalau diviralkan berarti siap menerima apa? Tanggungan dari orang, karena banyak musuh. Makanya yang seperti itu kalau dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, ya selesai. Karena memang mereka punya kekuasaan, hanya menghilangkan kesyirikan-kesyirikan dengan kekuasaannya, selesai. Dan Nabi
punya kekuatan dulu ya. Nabi itu waktu fase Mekah pertama tuh tidak, itu berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah tuh nggak dihancurkan karena nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan. Padahal itu perkara yang menjadi lawannya beliau. Ada 360 berhala yang ada di kota Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu tidak dihancurkan Nabi. Nabi belum punya kekuatan di awal Islam itu. Tetapi setelah kekuatan itu ada, semua diratakan. Dikirim ke sana kemari para sahabat untuk meratakan berhala-berhala. Itu menunjukkan kekuatan, Mas. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan, jangan nanti menimbulkan sana sini, bahkan bahaya bagi diri kita. Makanya tadi, kalau nggak diviralkan mungkin lebih selamat. Nggak ada yang tahu gitu loh, copo. Amar ma'ruf nahi mungkarnya selesai udah gitu loh, nggak usah diviralkan, selesai. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, ya itu aman, dia sudah selesai. Tapi kalau diviralkan itu banyak. Makanya yang seperti itu harus punya kekuatan. Ya, itu tahapan-tahapan ya. Saya tidak bersebutkan itu ya. Nanti mirip seperti ada yang pakai pakaiannya sini. Ada pakai rompinya persis mirip. Jangan. Tadinya tuh saya lihat orang ini sopo ini, kok kayak mirip-mirip. Ada yang saya pernah lihat tapi lihat bukan. Saya lihat tulang-tulang ini sopo ini. Kok sudah berada di sana, sopo ya. Wah, alhamdulillah. Nah iya, makanya saya pikir ada yang kita lihat, pernah lihat itu, ternyata bukan, dia tulang-tulang bukan gitu. Allahu Akbar. Jadi memang ilmu itu penting, Mas. Ilmu penting dalam berdakwah, itu penting. Ya. Jadi kita tidak serampangan, ya. Tidak serampangan. Kemudian, li'annal mu'min ridahu wa ghadabuhu tabi'a ridhaillah wa ghadabihi. Karena seorang mukmin itu ridhonya, marahnya itu mengikuti ridhonya Allah dan marahnya Allah. Ya, kenapa kita ridho? Karena Allah ridho. Kenapa kita marah? Karena Allah juga murka. Jangan Allah murka kita senang dengan apa yang Allah murka, itu namanya terbalik. Jangan kita ridho kepada Allah, kepada sesuatu yang Allah murka, juga demikian. Atau Allah ridho malah kita murka, nah itu tidak benar itu. Ini perkara yang berkaitan dengan akidah ya. Fayagdibu lima yagdibullah, maka seorang itu murka terhadap apa yang Allah pun murka padanya. Wa yardha bima yardahullah azza wa jalla, dan dia ridho dengan apa yang Allah ridho padanya. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardha al-kufra wal syirk fa innahu la yaliku bi mu'min ay yardha bihima. Oleh sebab ini, apabila Allah tidak suka, tidak rela dengan kekufuran dan kesyirikan, maka sungguhnya tidak pantas, cocok bagi seorang mukmin itu untuk menyukai kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan itu sudah kata mati. Kita tidak suka. Kalau kita masih suka, Mas, berarti dipertanyakan dulu keimanan kita. Namanya kita menyaksikan kekafiran. Hati kita itu masih kadang masih suka. Itu pertanyakan dulu. Harus dihilangkan itu. Harus benci. Di minimal dalam hati kita benci. Dia seperti sesajen namanya. Kita benci dalam hati kita, minimal itu. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu karena ada yang akan menghalangi kita dan membahayakan kita dalam kehidupan kita, kita benci minimal dalam hati, tidak cintai, benci. Ya. Ini sekarang masih banyak sesajen nggak, Pak? Masih banyak ini. Ya. Festival lagi. Karena sebab ada perbuatan dulu, ada festival ini. Ada nanti sarjen bersama dan doa lintas agama. Subhanallah. Sampai seperti itu, Jadi kemudorotan itu bisa ya. Kita bukan membahas itu ya.
ada sesuatu yang terjadi, justru mereka menampilkan lebih dari itu. Itu namanya apa? Suatu kejelekan itu bisa menimbulkan kejelekan yang lebih besar. Bahkan mereka kayak seolah-olah menantang. Nah itu, makanya dakwah perlu ilmu. Apalagi yang seperti ini kita dengar, itu kan dulunya nggak ada ya Mas ya. Dulunya kan nggak ada toh, yang model-model gitu ya, masing-masing ya monggo-monggo. Sekarang festival di negara yang kita cintai ini ada seperti itu. Coba bayangkan, coba. Berarti kan seperti menantang gitu kan. Nah, pembuktian ini bahwa ini katanya benar. Padahal kita tahu itu salah dan tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi ya itulah manusia. Akhirnya dakwahnya itu diketahui oleh orang banyak juga akhirnya. Dakwah yang seperti ini. Akhirnya orang juga banyak tertarik akhirnya, bisa jadi kan? Nah, ya itulah. Kita baca terus. Kemudian wasyirku amruhu khatir. Kesyirikan itu urusannya sesuatu yang membahayakan. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni apa yang lebih ringan dari kesyirikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita terangkan dulu ayat ini baik-baik. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat. Sepakat mereka. Dosa syirik di sini masuk syirik kecil dan syirik besar, karena Allah berfirman dengan bentuk nakirah. Ya. Di situ dengan bentuk keumuman. Ya. Afan, bukan nakirah, tapi sini Allah memberikan firman-Nya dengan keumuman. Tidak sebutkan syirik apa, kecil atau besar. Maka masuk padanya dua-duanya. Kemudian dosa syirik itu tidak diampuni menurut Ahlussunnah wal Jamaah selama orang itu tidak bertobat. Kalau orang tidak bertobat dosa syirik tidak diampuni. Tapi kalau orang itu bertobat maka diampuni. Paham ya? Berarti kalau orang itu meninggal dan tidak tobat dosa syirik, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik, baik kecil maupun besar. Hanya Ahlussunnah mengatakan bahwa dosa syirik besar itu ketika tidak bertobat kekal dalam neraka. Sedangkan dosa syirik kecil, asghar, tidak diampuni Allah, tetapi tidak mengekalkan seorang itu dalam api neraka. Suatu saat akan dikeluarkan, tetapi dia masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Tidak diampuni Allah. Tapi Allah hanya masuk ke dalam api neraka sekadar dengan dosa yang ada dari syirik kecil tadi, kemudian keluar dari api neraka. Ini kesepakatan para Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah juga berkata tentang dosa selain dosa syirik, baik kecil maupun besar, selain daripada itu, yaitu dosa besar yang lain yang bukan syirik, yaitu syirik, bukan syirik kecil dan syirik besar. Maka para Ahlussunnah mengatakan bahwa dia berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, maka Allah segera mengampuni tanpa embel-embel. Karena dengan rahmat Allah, Allah mampu mengampuni dosa seorang hamba walaupun tanpa bertobat. Dan kalau Allah kehendaki pula, dimasukkan dulu dalam api neraka karena sebab dosa tadi, sekadar dosa tadi, selama dengan apa yang pada dia lakukan, kemudian dikeluarkan dari surga, dari api neraka masuk ke dalam surga. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harus dipahami, Mas, sehingga kita memahami ayat ini benar. Ya. Kemudian Allah berfirman pula, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa mahwahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat
tinggalnya api neraka. Wa malidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman, yaitu orang yang berbuat kesyirikan, dari penolong-penolong. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, wa qala Nabi sallam, Nabi mengatakan dalam sabdanya, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu mati meninggal berjumpa dengan Allah, tidak membawa kesyirikan sedikit pun, dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Dan orang yang mati bertemu dengan Allah dalam kondisi membawa kesyirikan, maka dia masuk ke dalam api neraka. Nah, ini perinciannya tadi, yaitu di syirik akbar atau syirik asghar. Kalau syirik akbar kekal, kalau syirik asghar suatu saat akan apa? Keluar. Tapi dia tidak di bawah masyiatillah. Tapi kalau dosa besar yang lain di bawah tahta masyiatillah. Maka kita berharap ya, kita tidak berbuat syirik, karena Allah itu maha kasih, maha pengasih. Walaupun dosa kita banyak, insya Allah kita berharap dengan dibawa kehendak Allah, bisa aja kita diampuni Allah. Karena sebab amal soleh kita yang kita lakukan ini, walaupun sedikit ya. Makanya harus semangat ya, ayyuhal mu'minun. Kita jangan lihat kiri kanan kita, semangat diri kita. Gak usah lah, pokoknya kita hidup itu pokoknya Allah itu senang, rela, ridho pada kita. Gak usah ukuran-ukuran. Agama itu disampaikan, agama itu didengar, dipelajari, kumpul dalam majelis yang baik, ya, dengan waktu yang kita punya, ya, kemampuan yang Allah berikan kepada kita dari sisi tenaga, pikiran, kesehatan dan selainnya, kesempatan, pakai. Itulah yang membuahkan hasil di akhirat nanti. Adapun ukuran-ukuran dunia kita abaikan saja. Itu hanya sebagai fitnah bagi kita, ujian. Ya, jadi demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam nasihat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.